Saudara-saudara kekasih Tuhan, Shalom. Selamat pagi. Kabar baik menyertai kita semua. Saat ini kita kembali bersama bersekutu dalam persekutuan doa pagi dalam rangka menyambut Pentakosta. Dan pada saat ini, marilah bersama kita mengkhususkan waktu ini dengan bersama mengaku bahwa sumber pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada bersama dengan saudara semuanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita bersukacita mendengar panggilan Tuhan. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 354 dengan lembut Tuhanku. Saudara-saudara, mari bersama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur untuk cinta kasih-Mu yang begitu besar. Anugerah-Mu Kau nyatakan bagi kami di pagi yang indah ini. Dan saat ini kami mohon tuntunan-Mu. Engkau menyegarkan hati dan jiwa kami melalui taburan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini semakin menguatkan, mengokohkan, dan meneguhkan iman percaya kami, sehingga kami semakin serupa Kristus hari demi hari.
Kami sambut kuasa Roh Kudus-Mu, berkaryalah di dalam hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita perhatikan bagian firman Tuhan dari 1 Korintus 13 ayat yang pertama. 1 Korintus 13 ayat yang pertama, demikianlah firman-Nya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Demikian berbahagia kita yang mendengar dan memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara, renungan kita saat ini berjudul berkomunikasi dalam kasih. Saudara, kita hidup di zaman di mana orang itu mudah sekali untuk berbicara. Baik itu berbicara melalui media sosial, melalui telepon, pesan singkat, bahkan juga melalui forum-forum rohani dan sebagainya. Dapat mendengarkan, dan juga di sana kita tahu bahwa kata-kata yang diucapkan oleh banyak orang itu mengalir deras setiap hari, ya kan? Tetapi kemudian kita berhenti, kemudian bertanya, apakah kata-kata dari semua orang itu berlandaskan kasih? Saudara-saudara, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus mengingatkan sesuatu yang sangat penting. Rasul Paulus mengatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia, bahkan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Nah, latar belakang dari apa yang diucapkan oleh Rasul Paulus ini adalah pada jemaat di Korintus itu dikenal sebagai gereja-gereja aktif secara rohani. Mereka penuh dengan berbagai karunia, bernubuat, berbahasa roh, menyampaikan pengetahuan dan sebagainya. Tetapi rupanya di tengah kekayaan karunia itu mereka juga mengalami banyak konflik, perselisihan, kesombongan, saling menjatuhkan, siapa yang lebih penting. Bahkan karunia rohani yang mereka miliki itu digunakan bukan untuk malah membangun, tetapi justru digunakan untuk menunjukkan siapa yang lebih rohani satu dengan yang lain. Nah, Rasul Paulus menyisipkan pasal 13 ini di antara perikop tentang karunia-karunia, yaitu di pasal 12 dan 14 kalau kita perhatikan, itu kan perihal karunia-karunia roh. Dan di tengah-tengahnya, di pasal 13 ini, dikatakan oleh firman Tuhan hari ini, ada sebuah jembatan hati. Rasul Paulus ingin menunjukkan bahwa semua karunia itu harus dibungkus dengan kasih. Tanpa kasih semuanya akan menjadi kosong. Kata-kata yang diucapkan bahkan yang terdengar sangat rohani sekalipun bisa jadi menjadi seperti gong yang nyaring, hampa jika tidak berdasarkan kasih. Nah, saudara, sebabnya mengapa berkomunikasi dengan kasih menjadi sangat penting bagi kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Memang kita bisa menyampaikan kebenaran, menegur, mengajar, atau bahkan menubuatkan sesuatu melalui kata-kata. Tetapi jika semua itu tidak dilandasi oleh kasih, maka nilai rohaninya tidak ada. Itu kosong. Suara kita mungkin terdengar, tetapi hati mereka tidak tersentuh. Dan ini akan menjadi percuma, sia-sia.
Karena kita hanya menegur di permukaan, kita tidak bisa sampai ke dalam kedalaman hati mereka. Karena itu, mari kita selalu ingat bahwa setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita haruslah berakal dari hati yang penuh kasih. Kasih adalah roh yang menghidupkan kata-kata dan membuatnya tidak sekedar bunyi kosong, melainkan menjadi berkat yang menyentuh hati dan membangun sesama. Berkomunikasi dalam kasih bukan berarti kita harus selalu menyenangkan semua orang atau menghindari kebenaran, itu juga enggak. Justru sebaliknya, kasihlah yang memampukan kita untuk berbicara secara jujur, dengan lembut, tidak menyakiti, dan mengingatkan tanpa memusuhi. Kasih memberikan hikmat agar setiap ucapan kita menjadi alat untuk mendamaikan, bukan memperkeruh suasana. Amin. Mari bersama kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau perkenankan kami semua untuk mendengarkan bagian firman Tuhan yang mendorong kami untuk menghayati dalam setiap komunikasi kami seharusnya didasarkan pada kasih yang berasal dari Engkau, sehingga karunia-karunia yang kami miliki tidak menjadi percuma. Tuhan, kuatkanlah hidup kami sehingga kami semakin serupa dengan-Mu, dengan terus mengupayakan hidup yang penuh kasih kepada sesama kami. Saat ini kami menyerahkan kehidupan kami bersama ke dalam tangan kuasa Tuhan. Keluarga kami kiranya Engkau akan merengkuh, menguatkan, menganugerahkan kekuatan dan juga kesehatan. Juga untuk anak-anak kami, mereka yang sekolah, Tuhan akan terus tolong berkati, membimbing mereka sehingga dalam proses studinya menggapai masa depan yang lebih baik lagi. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami secara khusus, mereka yang akan mempersiapkan diri untuk memasuki ujian akhir, ataupun mereka yang sedang mempersiapkan diri untuk masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kiranya Tuhan akan menyempurnakan hikmat mereka, sehingga dimanapun mereka Engkau tempatkan, Tuhan akan memberikan kekuatan dan mereka juga boleh bertumbuh. Juga kami mengingat untuk saudara-saudari kami yang sakit, kiranya juga Tuhan akan terus menolong melawat mereka, sehingga mereka yang sakit juga diberikan kekuatan dan pemulihan. Kami berdoa untuk setiap pergumulan kami, keluarga kami, pribadi lepas pribadi ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami harus mengalami pergumulan ini dan itu, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan Maha Kasih. Maka kuatkanlah kami, dan juga berkatilah setiap persoalan yang sedang kami hadapi, sehingga kami boleh menemukan jalan keluar yang benar. Terima kasih Tuhan, inilah seruan kami. Inilah seruan doa keluarga kami. Banyak Tuhan yang ingin kami sampaikan kepadamu, tetapi kami yakin dan percaya Engkau mengetahui seluruh isi hati kami. Maka dengarkanlah ya Tuhan, tetapi biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi. Doa yang jauh dari sempurna, kesempurnaannya kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini mari bersama kita melaju bersama, berjalan bersama, membaharui metode komunikasi kita dengan menjalani komunikasi yang penuh kasih. Dan kita terus berjalan bersama Juru Selamat kita. Kita nyanyikan, ku mau berjalan dengan Juru Selamatku.
dengan sikap sempurna, marilah kita nyatakan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ini orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, melanjutkan segelap perjalanan aktivitas kita dengan mohon berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selamanya. Amin.